dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami dari mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan materi tahap pemeriksaan persidangan di PTUN. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ispenda Jafar dengan NIM 742352021-034. Selanjutnya teman-teman saya akan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dengan NIM 742352021-026. Perkenalkan, nama saya Ilmiani, NIM 742352021-030. Perkenalkan, nama saya Dwi Putusari, NIM 742352021-037. Perkenalkan, nama saya Andi Fadila Askin dengan NIM 742352021-049. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Gisar Sandilakda, NIM 742352021-039. Program mendefinisikan pemeriksaan acara biasa sebagai acara yang ditempuh melalui secara normal dan dilalui oleh tiap-tiap gugatan yang diakui, yaitu terhadap gugatan oleh acara biasa dan acara cepat. Berdasarkan skema tersebut, terbaca bahwa pemeriksaan di PTUN dengan acara biasa itu ada 10. Yang pertama, gugatan diajukan melalui kepaniteraan pengadilan, yang selanjutnya dilakukan penyerahan berkas kepada ketua pengadilan yang dilakukan untuk proses dismisal. Yang kedua, proses dismisal. Proses dismisal di mana ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang dinyatakan, pertimbangan gugatan yang dinyatakan tidak diterima atau tidak mendasar sebagaimana ketetapan pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, pada acara biasa, ketua pengadilan memutus 3 majelis hakim dengan jumlah ganjil, yaitu 3 orang hakim. Yang keempat, majelis hakim yang ditunjuk akan memeriksa perkara dengan pemeriksaan persiapan, yaitu tahap yang harus dilakukan sebelum majelis hakim melakukan pemeriksaan pokok perkara demi memperbaiki dan melengkapi isi gugatan. Selanjutnya, tahap persidangan, di mana tahap persidangan yaitu pembacaan isi gugatan oleh majelis hakim. Terhadap gugatan tersebut, para pihak tergugat akan menyampaikan jawabannya. Baik, selanjutnya akan dilakukan adalah tahap pembuktian, di mana tahap pembuktian ini terdiri dari surat, saksi, dan saksi ahli. Setelah pembuktian, para pihak akan membacakan kesimpulan. Setelah pembacaan kesimpulan, majelis hakim akan menutup persidangan dengan membacakan putusan. Setelah pembacaan putusan, jika ada para pihak yang terganggu atau tidak sepakat dengan putusan tersebut, dapat mengajukan banding atau kasasi kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, jika terdapat para pihak yang keberatan terhadap putusan tersebut, maka para pihak dapat mengajukan banding dan kasasi kepada Mahkamah Agung. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang tahapan persidangan dengan acara cepat. Pada dasarnya, acara cepat merupakan percepatan jalannya proses pemeriksaan dan pemutus pokok sengketa yang dicapai dengan peningkatan tenggang-tenggang dan disederhanakan unsur-unsur yang terdapat dalam acara biasa. Berdasarkan skema tersebut, dibaca bahwa pemeriksaan di PTUN dengan acara cepat sebagai berikut. Pertama, menggugat pemohon kepada ketua PTUN dalam surat permohonan tersendiri atau digabung dalam surat gugatan untuk melaksanakan acara cepat dengan alasan terdapat kegiatan penggugat yang secara mendadak. Yang kedua, apabila permohonan dikabulkan, maka ketua PTUN akan menerbitkan penetapan yang berisi mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat. Namun apabila permohonan tidak dikabulkan, maka pemeriksaan akan dilakukan dengan acara biasa. Yang ketiga, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Baik, adapun tahap selanjutnya adalah tahap yang keempat, yaitu hakim tunggal yang ditunjuk untuk menentukan memeriksa perkara tersebut secepatnya untuk menentukan hari, waktu, dan tempat
persidangan tersebut akan dilakukan tanpa melalui proses pemeriksaan persiapan. Adapun tahap yang kelima yaitu tenggang waktu yang diberikan untuk tahapan jawaban dan pembuktian untuk kedua belah pihak ditentukan tidak melebihi dalam waktu 14 hari. Adapun tahap yang keenam yaitu tahap selanjutnya adalah hakim mengakhiri persidangan dengan pembacaan putusan. Adapun tahap yang terakhir atau tahap yang ketujuh adalah bahwa pembacaan putusan oleh hakim dapat diajukan upaya hukum oleh para pihak yang berkeberatan. Hukum acara pada upaya hukum pemeriksaan banding dan kasasi adalah sama dengan hukum acara pada pemeriksaan upaya hukum acara biasa. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan pemeriksaan persidangan dengan acara singkat, di mana tahapan pemeriksaan persidangan dengan acara singkat ini merupakan salah satu tahapan dalam pemeriksaan persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara khusus menyidangkan terkait dengan perkara perlawanan terhadap adanya penetapan dismisal. Berdasarkan hal tersebut, maka proses penyelesaian perkara dengan acara singkat di Peradilan Tata Usaha Negara dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Tahapan yang pertama yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam sidang yang dibuka untuk umum, yang para pihaknya adalah pihak yang sama dalam perkara gugatan yang sebelumnya. Yang membedakan hanya pada bagian penyebutannya saja, yaitu pada bagian gugatan yang sebelumnya, pihak yang mengajukan gugatan disebut sebagai penggugat, dan sedangkan dalam acara singkat, pihak penggugat diganti dengan pihak dengan kata pelawan. Dan selanjutnya yaitu pihak yang tergugat dalam gugatan sebelumnya, sedangkan di dalam acara singkat diganti dengan kata terlawan. Yang kedua yaitu pemeriksaan dengan acara singkat hanya memuat materi terkait dengan dalil-dalil perlawanan atas penetapan dismisal dan tidak memuat materi terkait dengan materi-materi gugatan. Tahapan yang ketiga yaitu putusan majelis hakim atas upaya perlawanan, yaitu hanya ada dua. Yang pertama yaitu perlawanan ditolak dan yang kedua yaitu perlawanan dikabulkan. Yang keempat yaitu dalam hal perlawanan ditolak, maka harus ada penguatan terkait dengan perlawanan terhadap adanya ketetapan dismisal, dan bagi pelawan tidak ada upaya hukum. Tahapan yang kelima yaitu dalam hal perlawanan dikabulkan, maka harus ada pemeriksaan yang lebih lanjut terkait dengan perkara yang sebelumnya untuk diperiksa dengan acara biasa melalui majelis hakim yang sama. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.